Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala تحدثنا في الوحدة الأولى عن مفهوم مقاصد القرآن وثانيا تأصيل تأصيل علمي المقاصد تأصيل علمي المقاصد هل علم المقاصد له أصل؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ دليل كم؟ من القرآن ومن الحديث ومن الآثار. الأدلة الثلاثة من القرآن نزول الآية منجمة على دليل على مقاصد تسمية surah lahu maksud aidan taksimu al-Quran ila ajza ماذا؟
hunaka al-ayat tahussu ala maqsadi ala tadabburil Qur'an. Hunaka al-ayat allati tahussu ala tadabburil Qur'an. Wa tadabbur la yatimu illa an tariq al-kashf an al-maqasid. Ya, al-maqasid. Wa aidan madza? Hunaka ayat tastamilu ala maqsad khasa. Hadhihi min al-nahya al-ula. Nahya tsaniyah al-hadis. taqsimul Qur'an ila suwar wa ayat. Saniyan madza? Hunaka farq baina makkiyah wal madaniyah wa nuzul Qur'an hasbal ahwal wa al-ahdas summa tasmiyatus suwar summa al-akhir tikrarul qisas fil Qur'an. Tikrarul qisas fil Qur'an hada yadullu ala hunaka maqsad. Wa ilam yakun hunaka maqsad taban la yanfa at-tikrar. Limadha at-tikrar? Idza kana laisa lahu maqsad. Ya. Wa muta'alliqa bisunnah dalil minas sunnah wa ma huwa dalil minas sunnah? Al-hadis an fadaili suar takhsis suha fi waqtin. Naam. Ya. Ada dalil al-maqsadi. Dalil al-maqsad. Wa amal athar sahabat li surat Taubah masalah. Naam. Al-Fatihah qala wa hunaka madza? Ma warada anhum an bayan li ghardiha sarihatan. Mislu madza? Surati An-Nasr. Mislu surati An-Nasr. Ya. Baik, al-an sawfa natahaddas fi sawfa natahaddas anil alaqah baina maqasidil Qur'an wa maqasidis syariah wa at-tafsir al-maqasidi. Tafsir al-maqasidi. Hunaka alaqah baina maqasid. Ya. Maqasid al-Qur'an, maqasid syariah wa maqasid maqasid al-Qur'an wa maqasid syariah wa maqasid wa al-tafsir al-maqasid. Ma al-alaqah bainahuma. Fi ilmil mantiq al-alaqah hada arba. Al-alaqah baina syai'aini hada arba. Atau nisbah baina kulliyatain hada arba. Awalan at-tasawi. Asani at-tabayyun. Asalis al-umum wal khusus al-mutlaq. Wal rabi' al-umum wal khusus min wajhin. Ya, ada tasawi. A yusawi B. Tabayun A la yusawi B. Ada tabayun mana? Wasalis umum wal khusus al-mutlaq. A atau B, yani atau A ada juz'un min B. Ada mana mau al-umum wal khusus al-mutlaq. Al-umum wal khusus min wajhin. Ya, A ada A, wa hada B. Wa hada B. Ada yusama B. Ada nisbah al-an halil alaqah bainal maqasidil Qur'an wa syariah wa tafsir maqasid. Alaqah tasawi am huwa tabayyun
am huwa umum wal khusus al mutlaq am huwa al umum wal khusus min wajhin. Ya. Baik. Ba'dal kasyaf anta ba'dal qiraah. Ma hiya al alaqah idaka? Hadhihi al alaqah al arba'ah. Menjaga mal alaqah baina tafsir maqasidi baina maqasid al-Quran wa baina maqasid syariah. Mal alaqah baina hadhihi thalatha. Awalnya Al-Quran wa aslun syariah. Ada fi dawi hadhihi al-alaqah al-arba'ah. Indaka? Lam taqra? Nah. Nah. Kalau hilang sih menghapusnya dan al-alaqah tafsir Quran sama tafsir syariah berkali-kali Maqasid al-maqasid syariah dari al-akhir atau tafsir al-maqasidi yakni alaqah min maqasidil Quran dan huwa ismun min maqasidil Quran. Anda lam tafham soal? Anda akhi? Indaka? Al-umum wal khusus mutlaq. Al-umum wal khusus al-mutlaq. Anta tuwafiq? Naam. Anta? Indaka? Anta muwafiq? Muwafiq am indaka ra'yun akhar? Mada? ما الذي توافق؟ أنت عندك؟ أن مقاصد القرآن بالنسبة للتباين على قبائل مقاصد القرآن الشريعة أن مقاصد القرآن يعني تباين. أن مقاصد الشريعة ليكون تباين لمقاصد القرآن karena ada liyukammil ada syamilan. Tabayun laisa mukammilan. Tabayun ada mukhalif sama. Entah Al-umum wal khusus mutlaq. Anta tuwafiq ya? Al-umum wal khusus al-mutlaq. Karena maqasid syariah ada juz'un min maqasidil Qur'an. Ada taib. Man yuwafiq? Anta tuwafiq. Aidan anta tuwafiq. Anta? Walakin baina tafsir maqasidi wa maqasidil Quran kalau ini ada umum khas bin wajhin. Walakin maqasid syariah ada juz'un min maqasidil Quran. Walakin tafsir maqasidi maqasidi wa maqasidil Quran min wajhin. min wajhin. Nah, Anta? Mada ada? Hah? Anta? Indaka? Kaifa? Mada alladhi tuwafiq? Idan anta kaifa akhi? Kaifa anta tusawir? Kaifa tusawir? Wa anta kaifa tusawir? Anta tuwafiquhu am la? Ana uwafiq anna maqasid al-Qur'an maqasid syariah juz'un min maqasid al-Qur'an. Cuma tafsir maqasidi Wa tafsir al-maqasidi ada rubama ada lam tafham jaydan. Idan kaifa anta tusawir? Baina hadhihi al-thalatha. Tafadhal. La tusawir di surah. Antum kalau sudah bisa gambar-gambar itu, pikiran terus digambar, itu keren. Berarti pikirannya sudah terang. Handasatul fikr, handasatul afkar sekarang ada.
Gimana kita itu mendesain. إذن ما في بقى إذن surah فقط. صور أولا ثم إذن. نعم يمكن كيف إسنان هذا؟ لأن suratan. لو في الكتاب العلاقة بين مقاصد القرآن ومقاصد القرآن وتفسير مقاصده. آخر من يستطيع أن يصور؟ Iya. Dari A. Tafsir Al-Maqasid. Iya, ndaka marayu kaki. Oke. Marayu kaki hadza taswir. تفسير مقاصدي إذا لا يساوي بمعنى إذا صورت مثل هذا تفسير مقاصدي ليس له علاقة بتفسير apa؟ له تفسير بمقاصد القرآن. إذا صورت مثل هذا معناه تفسير مقاصدي مبين لتفسير القرآن لمقاصد القرآن. إذن لازم. هل هناك علاقة بين شريعة؟ هل السورة هكذا أم هكذا؟ هذه تفسير، هذه شريعة، هذا القرآن. هذا بمعنى مطلق العموم والخصوص المطلق. كان هكذا العموم والخصوص من وجهين. أما كان ثلاثة هذا معناه العموم والخصوص من وجهين. هذا أين هو صحيح؟ أين صحيح؟ أين الأول؟ هذا تقصد بالأول هذا؟ أو أين الأول؟ هذا الأول وهذا الثاني. أين أول؟ أين الثاني؟ يا مقاصد القرآن تشمل على مقاصد العامة. مقاصد القرآن تشمل على مقاصد العامة التي تدخل فيه مقاصد الشريعة. jelas tuh. هو ماذا؟ umum al-khusus al-mutlaq. Jelas ini dia itu bawah. Ya. Ma huwa maqasid al-Qur'an? La, ma huwa maqasid al-Qur'an? ما هي مقاصد القرآن؟ مقاصد العامة للقرآن ما هي؟ أنت
Indahkah? Kalau ini makosid Quran hada mazalah amal wa kuliah. Na'am, huwa su'al. Ma hiya? Ma hiya al-maqasidil amal lil Qur'an? Isnu aslun alladzi lahu far'un. Dan na'khudz min makosid Quran. Kaifa aslun lahu far'un? Indahkah? Maqasidul Qur'an hada madza? Maqasidul amal lil Qur'an. Indahkah? Makosidul Quran. Ta'udu usulan wa qawaid. Indahkah? Hidayah. Hidayah al-hadyu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa hudan lil muttaqin, mau'izah, ya, rahmah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda bayyinat furqan irsyad al-hadyu. Ada kulluhum ada al-maqasid al-amah li al-Qur'an. Al-maqasid amah li syariah. Ma hiya maqasid amah? Akhi, maqasid amah li syariah. Tertakidu ala janibil ahkam. Mada? Mada? Ma hiya maqasid amah lil Qur'an? Li syariah. Indahkah? Indahkah, akhi? Indahkah? 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 Hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul al-aqal, hifdzul an-nasl wal mal. Hada maqasid syariah al-masyhur, yani hunaka ikhtilaf fi maqasid. Lakin ashhar hadhihi al-maqasid kama dhahaba asy-Syatibi ya hifdzu ad-din. Hifdzuddin. Wa aidan hifdzu an-nafs awalan qabla al-aql. Ya. Hifdzu ad-din wa hifdzu an-nafs awalan. Summa hifdzu al-aql wa hifdzu an-nasl wa hifdzu al-mal. Ma dalil ala anna hifdz ad-din aula min hifdzi an-nafs? Man ya'rif liyudhhiruhu 'ala ad-din kulli. Aina alaqatu bin nafs? Man ada Di Junidin tafsir al-hayat. aina hayat? Hayatun Ma dalil ala anna hifdzuddin muqaddamun ala hifdzin nafs. Untuk kepentingan agama, jiwa itu bisa dikorbankan. Wa huwa yatamassal fi jihad. Fi wujubi au fardiyati al-jihad. Jihad ada an-nafs. Anta mengorbankan jiwa untuk li'isyain hada. Berdiri. Akhar, dalil akhar. Dalil akhar. Qatlul murtaddin. Qatlu bimana? Izhaqu al-arwah, an-nafas. Li ajli madza? Ad-din. Makanya kenapa orang yang murtad dibunuh dalam Islam? Gitu. Kalau di hak asasi manusia, kalau hak asasi manusia,
Jiwa itu yang paling tinggi. Sahih? Sahih. Meskipun dia menghina agama, nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Tapi kalau dia membunuh orang, boleh-boleh saja. Kalau dia membunuh orang, dia oke, tapi nggak boleh dibunuh gitu. Gimana itu? Nggak masuk akal. Tapi hukukul insan nggak boleh membunuh. Karena menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Kalau di dalam Islam lah, gitu. Ada lagi yang dalil akhir, ya dalil akhir ya dulu ala anna hifdzuddin muqaddamun ala hifdzi an-nafs. Apa? Jadi surat Nabi Ibrahim. Mada? Dari surat Nabi Ibrahim enak? Al-Ikhra'i Rasul di alami Namrud itu yang bakar. Masa dia nyemplungkan diri gitu? Saya? Namrud alladhi haraqahu. Ada lagi nggak dalil? Dalil kalau agama itu muqaddamun ala nafas. Tadi ya, harbul murtadin. Tania apa tadi? Jihad. Faridatul jihad. Ya, faridatul jihad. Faridatul jihad itu al-mal wan nafas, dikorbankan semua untuk kepentingan agama. Lima tahun lama. Kaifa ulul amri yadkhul dengan. La tadhak akhi. Ulul amri. Untuk mana taksud bi ulul amri? Al-hakim? Kaifa hakim? Muharabatu Abu Bakar mani zakah. Mani zakah ada khatarun ala din. Wa muharabatu ma'nahu muqatalatuhu ya. Berarti diperbolehkan memerangi orang yang memusuhi agama. Yang tidak mau bayar zakat, perangi. Diperangi maknanya kan dibunuh. Apa nih? Merangi maknanya dibunuh. Ya. Makanya. Dan ba'du aqwal li ulama wujubu qatli al-mumtani'ina minas shalah. Orang yang enggak mau salat di beberapa fatwanya ulama itu dibunuh. Disuruh taubat dulu, kalau enggak taubat bunuh. Di makna ad-din ada muqaddamun ala an-nafas. Seperti itu. Ad-din muqaddamun ala an-nafas. Sekarang, kemarin gimana sholat Jumat kan malah adin, sholat Jumat adalah adin. COVID mengancam an-nafas. Menurut antum gimana? Tetap sholat Jumat atau tidak? Karena sholat Jumat itu kan ibtidi. Sementara COVID ini mengancam an-nafas. Indaka man
Kalau Ustadz Hasan kan di pondok, jangankan sholat Jumat, gitu. Softnya aja nggak mau dia, bukan dia, beliau nggak mau bisa. Lima dah, jadi, enggak pun marah itu. Kalau fatwa-fatwa lain kan, sampai di Mekah kan bisa. Ayo, menurut antum gimana? Enak ada ulama mufti ulama. Tetap berjamaah. Jadi tetap menjalankan Jumat akan. Meskipun terancam mati. Bisa saja karena nggak mungkin Tuhan mengambil nyawa orang yang beribadah. Wahnya. Itu nggak mungkin. Ada yang sujud terus mati di situ. Sujud terus ada gempa, ketimpa. Lo kemarin di Khazini sekian puluh orang atau ratus meninggal saat sholat apa? Sholat asar. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi masjid. Iya. Oh, biburuji musayyadah aja dikejar oleh maut apalagi masjid. Maut itu bisa nembus apapun. Apalagi. Oke. Tadi siapa? Nah, Melihat situasi dan kondisi bagaimana? Tes. ketika di Mekah itu kan berjarak, sedangkan kalau Enggak mau. WhatsAppnya Enggak berjarak ya. itu mungkin proses Hasan itu sedih, tapi kita bisa melihat dari sisi lain. Kan kalau misalnya di pondok kan mereka nggak kemana-mana, jadi lebih ke apa namanya kayak diisolasi mandiri dalam pondok. Dan kan kalau misalnya di luar Mekah kan mereka nyampur dari mana aja. Itu dari sisi dari COVID-nya. Umpama Ustaz Hasan di luar tuh fatwanya tetap begitu atau dirubah? Mungkin mengikuti apa namanya daerah. Beliau bilang ini agama dirubah-rubah. Dia bilang gitu. Ini agama dirubah. Nah. Karena Enggak, kalau sekarang enggak usah beliau. Menurut antum sendiri gimana? Kalau sendiri lebih setuju yang mana? Kalau Ustaz siapa? Adi Hidayat sama. Jadi kalau yang sakit jangan ke masjid. Yang sakit itu jangan ke masjid. Tapi yang kalau sudah ke masjid jangan dipisah. Itu Ustaz Adi Hidayat. Ya yang sakit aja, yang batuk-batuk itu aja jangan ke masjid. Dia sholat di rumah aja. Kalau antum? Masyarakat itu kan tidak sama persepsinya dengan orang yang mengedepankan muslim itu belum siap untuk mengedepankan itu. Jadi dia Kalau antum siap. Kalau antum milih yang mana? Kalau belum belum pada titiknya. belum pada titik. So, antara apa? Mana tadi namanya? Oh. So, sholat Jumat. Kadang-kadang sholat Jumat aja, nggak usah yang dipisah. Karena sholat Jumat. Sholat Jumat tadi dengan COVID. Karena ada COVID kan mengancam jiwa ya. Kalau ini gimana caranya? Tarjih.
Apakah ini? Apakah begini? Ini sebenarnya matematik itu logika. Apakah gini? Ya sama aja. Atau gimana? Ya. Kita lihat dulu sholat Jumat. Sholat Jumat agama. Tapi kapan dia dikatakan agama? Maksudnya kapan dikatakan agama? Kalau tidak begitu tidak agama. Oh, gue mabung ya. Gue mabung. Agama misalnya zina. Kalau zina itu bukan agama. Mabung? Baik. Nah sekarang kalau sholat Jumat itu kapan dikatakan dia bukan agama? Hah? Oh, misalnya orang nggak sholat Jumat dikatakan agama nggak? Agama. Hah? Maksudnya orang kalau tidak sholat Jumat itu maksudnya menentang agama atau masih ada? Masih apa? Masih bisa. Apa? Ada 3 kali. Ruksolnya apa? Terus apa? Dilakukan apa? Iya, terus diapakan? Jadi duhur kan? Itu masih ada anunya. Mahfum? Jadi kalau saya tidak sholat Jumat itu tidak mengapa kalau masih digantikan dengan yang lain. Sahih? Apa? Sholat duhur misalnya. Gitu. Masih? Gitu. Jadi kalau ini sholat Jumat ini, bentar sholat Jumat itu masih bisa, yaitu diganti dengan sholat duhur 4 rakaat. Gitu. Sholat duhur, sebentar, sholat duhur, apakah harus jamaah? Beda, karena jamaah itu sunnah muakkadah. Yang kalau dia tidak kalau dia meninggalkan itu meninggalkan agama itu maknanya kalau dia meninggalkan sholat duhur. Sudah, mulai saat ini sholat duhur pray. Sholat Jumat pray, sholat duhur pray gitu misalnya. Karena Covid gitu. Ada huwa mukhalifal din. Mahfum? Nah, gitu. Tapi kalau ini masih bisa kayaknya sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Yang wajib sholat fard sendiri, gitu. Jadi nggak apa-apa sholat, jangankan panjang-panjang, nggak ditutup aja masjid, nggak usah sholat jamaah, boleh? Boleh dong. Boleh anahu sunnah muakkadah. Yang nggak boleh itu kalau ada fatwa. Mulai saat ini sholat duhur, sholat asar menuhi karena Covid. Wah, ada mukhalifal din. Wah, saya perang itu. Kalau kita umumkan perang itu, iya. Mampu? Nah, tapi kalau dari sholat Jumat diganti sholat duhur, boleh. Sholat jamaah diganti sholat sendiri, boleh. Ini diganti dengan ini boleh. Gitu. Jangankan gini aja boleh. Satu. Boleh. Jangankan gini. Satu jamaah aja boleh. Lihat nama mana? Salatul jamaah itu laisa farad. Kalau farad kalau nggak ada sunnah kalau nggak ada itu tidak menghancurkan agama. Yang menghancurkan agama kalau farad. Nah, berarti ini harus dilihat. Yang kedua, ininya harus dilihat. Gimana cara melihatnya? Menurut Anda? Ayo, gimana? Coba. Mesti enggak kalau saya sholat di situ mati? Begitu. Berarti ada yakini. Nah, kalau nggak yakin, sholat biasa aja. Apalagi di pondok. Nggak ada tuh mati. Yang mati tuh yang tua-tua. Apa? Yang mati bukan tua-tua itu yang karena punya penyakit. Anak-anak nggak ada yang mati tuh. Saya biasa aja. Anak-anak dengar dari anak-anak.
Kan anak-anak kan kena di awal-awal yang sana, yang di kantor dua. Nah, terus diberangkatkan ke Surabaya kan. Dia bilang setelah pulang itu, ini kita sudah sembuh semuanya waktunya Pak. Wah, ini boleh nggak kita lebih lama di sini? kata mereka gitu. Wah, ini nggak boleh, udah pulang. Begitu pulang mereka jadi, nanti kalau dibilang positif, ente ikuti aja. Oh, enak di sana. Nggak usah masuk kelas, nggak usah makan enak-enak. Gitu. Oh, nah, itu senang-senang aja. Berarti kematian itu tidak yakini. Oh, tidak yakini aja kalau diwajibkan. Sholat sampai dianukan, diberhentikan. Enggak yakini aja. Kalau yakini ente ke situ mati gitu. Baru itu berhentikan sholat jemaah. Itu namanya figur muazah. Kalau saya nggak setuju. Ya kalau di pondok bukan dalilnya bukan karena masalah agama, tapi masalah memang aman gitu. Aman di pondok kan aman karena COVID itu tidak membahayakan. Ya, kalau sakit biasa aja, flu biasa gitu. Ada 200 orang kehilangan penciuman dan 200 orang lebih di pondok itu. Biasa di karantina balik lagi. Dan kayaknya belum ada ya kasus meninggalnya yang muda-muda itu. Kayaknya yang tua-tua aja. Tua-tua itu yang karena, yang tua, ini tua nih kalau kena sedikit penyakit langsung, itu nggak boleh ke masjid. Dan bagusnya sholat di rumah saja. Sholat Jumat, nggak usah sholat Jumat, sholat Zuhur 4 rakaat kelas. Ada fikul muazanah. Ada hadis sunaan maqasid syariah. Maqasid syariah wa juz'un min maqasidil Qur'an. Ya, juz'un min maqasidil Qur'an. Wa amma tafsir al-maqasidi. Tafsir maqasidi. Ya, tafsir mu'asir yas'alil kasfi anil ghayat. Berarti tafsir maqasidi itu alat untuk menemukan maqasid di antaranya atau menemukan hukum berdasarkan maqasid. Gitu. Idzan huwa juz'un min maqasid. Ini Al-Quran kulian al-juz'an lil kasfi anil ghayat wal hikam allati yaduru haulaha al-Quran kulliyan au juz'iyan. Ya, man lahu soal fi al-alaqah baina hadhihi salasa maqasid al-Quran wa maqasid asy-syariah wa maqasid wa tafsir al-maqasidi. Soal Nabi? Itu masih penasaran. Tidak sawarna. Awalan ini kan ketahuan ini. Inna maqasidil Quran tasmalu ala maqasidil amma. Ya kan ya? Allati tadkhulu fiha maqasidus syariah. Bimakna maqasidus syariah juz'un min maqasidi Al-Quran gitu ya. Al-an fa tafsiril maqasidi. Tafsiril maqasidi wa tafsir mu'asir
yas'a lil kashfi anil ghayat wal hikam allati tadur haulaha al-Qur'an. Bermakna untuk mengkasyaf apa? Mengkasyaf maqasid Al-Qur'an maqasid syariah. Tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi, tafsir mu'asir ya. Yas'a lil kashfi anil ghayat wal hikam allati yaduru haulaha al-Qur'an kulliyan au juz'iyan. Jadi dia tafsir yang diperuntukkan mengungkap ya ghayah dan al-hikam min Al-Qur'an. Di mana ada maqasid maqasidul Qur'an. Walakin lil kasfi an maqasid asy-syariah aidan atau bagaimana ada maqasidul Qur'an ya, sahih. Untuk mencapai maqasidul Qur'an. Untuk mencapai maqasidul Qur'an bi tafsir maqasid. Tafsir maqasid. Idzan awalan hada maqasidul Qur'an wa hada maqasid syariah. Sahih? Ada maqasid syariah. Maqasid syariah. Al-an maqasid tafsir maqasidi lil kasfi an faidan huwa juz'un min huna. Juz'un min huna. Hal lahu alaqah bi syariah? Bil maqasid syariah. Hal lahu alaqah? Ya? Ma hiya alaqah? Liana syariah ada juz'un min maqasidil Qur'an dan lima arifati maqasid syariah aidan di tafsir maqasidi. Wa aidan maqasidil wa aidan lima arifati maqasidil Qur'an. Ya. Tafsir maqasid syariah. Wa aidan bi tafsiril maqasidi. Di mana huwa hakana? Ada tafsir maqasidi. Idan tafsir maqasidi li ajli hada wa li ajli hada. Atau hada li ajli hada. Itu huwa alaqah. Antum kalau ditanya mal alaqah baina al-iman wal islam wal ihsan. Gambarnya gimana? Iman wal. Kalau orang belajar mantik mesti langsung sistematik. Ya iman hada tasawi. Tasawi manahu madza? Maknahu hakada gambarnya. Nah, gambarnya agak Islam, iman, ihsan. Maksud saya. Kalau tabayun, iman, ihsan, Islam. Iman, Islam, ihsan. Ada tabayun. Bila karena mutlak. Nah, mutlak yang mana dulu yang paling tinggi, yang paling besar? Islam, iman, ihsan. Setelah nakada. Allah, nakada. Iman, Islam, ihsan. Ayyuhuma? Aina asal. Tabayun atau tasawi? Kapan tasawilah? Kalau umum khusus mutlak. Kalau khusus Min wajib atau mutlak? Ma daliluka ala mutlak? Ma daliluka ala min wajib?
Kalau min wajin diketemukan oleh apa? Yang ini nih di sini. Di sini nih. Ini kan ketemu antara tiga ini. Dia ketemunya di mana? Apa yang mempertemukan tiga itu? Idza kana min wajin. Lagi idza kana Abdullah. Hah? Abdullah. Ibadullah. Abdullah, kaifa? Apa hubungannya antara UNIDA dengan KMI? Kalau apa hubungannya antara UNIDA dengan Gontor? Mudah kan? Umum al khusus? Nah, Al mutlak. Jelas itu. Lakin antum akan sulit tuh. Hubungan antara UNIDA dengan KMI. tabayun. Tabayun? Hah? Wajib. Min wajin. Oke, yang mempertemukan apa? Yang di tengah itu. Gontor di atas. Badan Gontor, baru ada KMI, ada UNIDA kan gitu. Oh, Nah, gontornya menaungi duanya itu. Ada. Nah, sekarang antum bilang nggak begini. Antum bilang ini. Ada KMI, ada UNIDA. Ini pertanyaannya, lo yang tengah ini apa nih? Ini santri. Ini mahasiswa UNIDA. Ini santri KMI. Lah yang tengah? dosen kan? Hah? Dosen ada yang ngajar di KMI juga. Dosen. Ada yang ngajar di KMI juga. Dosen dengan guru. Ada yang ngajar di KMI. Gimana tuh? Hah? Ada yang ngajar di KMI? Ada? Ada yang di UNIDA. Saya sudah nggak ngajar KMI. Tapi ada yang masih ngajar KMI. Sebenarnya di mana? Mahasiswa guru itu loh. Mahasiswa guru. Mahasiswa guru itu dia guru di KMI, mahasiswa di UNIDA. Dia punya dua wajah. Gitu. Jadi, kalau yang UNIDA-nya toh apa? Mahasiswa reguler. Kalau guru itu mau ala koma KMI. Nah, santri mau ala koma UNIDA. Yang punya ala kok santri dan UNIDA itu mahasiswa guru itu. Mahasiswa guru itu kalau sore UNIDA. Kalau pagi guru KMI ini. Nah, kayak gitu. Ini penting sekali nih, ala kopena. Gitu. Islam kembali lagi. Kalau dilihat dari qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna ya. Berarti iman itu bagian dari Islam. Tidak semua yang muslim mukmin. Tidak semua muslim mukmin. Berarti kemudian ihsan itu tidak semua muhsin, tidak semua mukmin muhsin. Ada apa sih? Dalilnya mana? Qalatil a'rab. Dalilnya seperti itu. Lah kalau mungkin enggak min wajin. Min wajin mungkin enggak. Kalau mau lihat itu dilihat anggotanya. Lihat anggotanya. Anggotanya Islam apa? Anggotanya Islam apa? Muslim. Anggotanya iman apa? Rukun iman. Anggotanya Islam? Rukun Islam. Oke? Ada yang mempertemukan antara keduanya? Ada. Apa? Allah lah. Ya kan? Ya.
Allah kan rukun awal al iman billah. Rukun yang pertama syahadah. Itu kan ketemu. Iman apa ihsan? Allah. Anta budallah. Ketemu di situ. Anta budallah. Ka'annaka tarahu. Gitu. Bagaimana? Bisa juga min wajhin bihadza al-wajh. Ada apa? Itu contoh. Ada mantik. Dan itu penting sekali sehingga kita tahu antara Islam dengan Kristen apa hubungannya? Manusia. Enggak. Oh iya. Indah kata bayon. Lima dah. Mafi alaka bainahuma. Wujud mada? Insan. Mada? Menyembah satu Tuhan. Hah? Menyembah satu Tuhan. Enggak satu. Kristen Itu awal. Hah? Awal. Yang awal. Yang lain al-umum wal khusus min wajhin. apa wajibnya? Wajhnya Apa yang ditemukan oleh apa? Allah. Allah. Awalnya beda. Awalnya beda ya nggak ketemu lah. Awalnya beda. Gimana Anton? Kalau misalkan kita mengimani sebagai nabi, tapi kalau kita mengimani Berarti tabayun. al-umum. Sebenarnya tabayun. Tapi dia apa yang mengingkari? Adinu samawi. Dinu samawi. Gitu. Maaf ya, masih? Dinu samawi. Dinu samawi wa dinul wati tabayun. Enggak ketemu dia. Diketemukan juga oleh adin. Gitu. Ngomong? Ada din samawi, ada wati. Ada din. Ada huwa alaqa baina nisbah baina. Kita harus tahu itu. Kalau enggak, coba gini. Gimana antum bisa menjawab? Rasul itu sekuler. Untuk saya yang ngantar PKU itu ke Jogja, ada yang membantah. Kalian tuh kenapa sih kok sangat sensitif sekali dengan sekulerisme? Rasul itu sekuler karena dia membedakan yang apa itu sekuler? Sekuler itu yang membedakan yang masalah agama ya masalah agama, masalah dunia ya dunia kan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Ya, sehingga tidak campur aduk begitu. Antum gimana jawabnya? Lihat itu jawabnya. Jadi Rasul itu membedakan ya urusan agama, urusan dunia ya urusan dunia. Jangan dicampur adukkan. Nah, tidak mencampur adukkan itu namanya sekuler. Terus kalian ngapain kok ribut sekali dengan sekulerisme? Gimana itu? Coba siapa yang bisa jawab? Sekuler itu artinya memisahkan, Membedakan dengan memisahkan sama atau tidak? Beda. Memisahkan dengan membedakan. Contohnya memisahkan. Misalkan Semua yang beda itu terpisah? Enggak selalu. Coba yang memisahkan itu contohnya gimana? misalkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak dunia itu ya udah untuk dunia aja, nggak ada tujuan untuk akhirat. Nah, kita melakukan pekerjaan kayak misalkan godek, itu
kalau misalkan kita berpikiran hanya untuk dunia, ya jadi dapatnya dunia saja dan tidak dapat pahala. Itu membedakan atau memisahkan? Itu misalkan Itu memisahkan. Kalau yang dilakukan oleh Rasul, memisahkan atau membedakan? membedakan. Membedakan. Jadi kalau membedakan nggak masalah. Bukan sekuler. Yang sekuler itu kalau memisahkan. Kalau Gojek memisahkan itu seperti gimana? Misal kerja niatnya itu hanya untuk bertahan hidup, tidak untuk ibadah. Memisahkan itu kan, ini saya punya masukan 1 juta. Saya pisahkan. Yang ini untuk zakat, yang ini untuk kepentingan keluarga, ini untuk kesehatan. Itu namanya apa? Memisahkan atau membedakan? Menurut antum? Itu memisahkan. Jadi terpisah antara sekuler berarti. Oh, Membedakan ya? Dibedakan. Oh, itu membedakan. Kalau begitu nggak masalah. Sebenarnya yang paling tepat jawabannya adalah, atau ada yang lain? Jadi apa? Angel ya? Kadang gitu. Kalau bagi saya ada masalah akidah itu bukan ilmiah, kata guru gembur. Akidah itu bukan ilmiah. Ilmiah dengan akidah. Nah, apa hubungannya ilmiah dengan akidah? Tabayun? Nah, atau tasawi? Tasawi nggak mungkin, ya kan? Tasawi juga nggak mungkin. Berarti tabayun? Tabayun, masa akidah itu nggak ada hubungannya dengan ilmiah? Atau ilmiah ini nggak ada hubungannya? Oh, dia bilang mungkin begitu, mungkin tabayun, mungkin nggak ada hubungan. Makanya dia bilang akidah itu nggak ilmiah. Gitu. Jadi memang nggak ada hubungan, dia bilang. Tapi kalau nggak ada hubungan, artinya berarti agama kita, akidah itu, akidah kita ini nggak berdasarkan nggak ilmiah. Itu gimana jawabnya? Yang pertama dulu belum selesai. Itu antara hubungan antara dua hal itu, dua kuliaten. Nah, yang pertama yang benar adalah mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu bukan memisahkan. Dan sekularisme itu adalah memisahkan, betul. Sekularisme itulah memisahkan. Nggak ada hubungan antara dunia dengan akhirat, itu enggak. Itu namanya memisahkan. Maksudnya? Ya kalau dunia nggak ada hubungannya dengan agama, nah itu namanya sekuler. Jual beli nggak ada hubungannya dengan agama, itu anti sekuler. Ilmu pengetahuan nggak ada hubungannya dengan agama, ya itu sekuler. Gitu. Makanya seperti siapa sekuler? Maksudnya seperti perguruan tinggi apa? UGM? Fakultas Hukum? Di UGM ada fakultas syariah? Nggak ada. Fakultas Hukum itu ada hubungannya dengan agama? Nggak ada. Sekuler berarti. Hah? Filsafat ada hubungannya dengan agama? Nggak ada. Berarti begitu ekonomi ada hubungannya dengan Islam menjadi ekonomi Islam. Kalau tidak ada hubungannya dengan agama, berarti ekonomi saja kan?
Fakultas Ekonomi. Gitu. Atau prodi ekonomi. Sudah ekonomi aja. Ekonomi dan manajemen. Makanya kenapa kok ada ekonomi Islam? Ngapain itu ada Islam itu? Enggak, supaya ada hubungan antara ilmu ekonomi dengan agama. Itu. Ya itu namanya integrasi antara agama dengan ilmu. Ya gitu. Hah? Berarti MB itu sekolah MB siapa? manajemen bisnis. Mungkin ini ditambah dengan manajemen bisnis Islam. Manajemen bisnis namanya sekuler. namanya sekuler, tapi dalamnya kita nggak tahu kalau dia di situ mengkaitkan antara ilmu manajemen dengan agama, itu berarti tidak sekuler. Makanya kemarin ini anak HI ini prodi sekuler. Pak Rektor sering gitu. Sebenarnya bukan sekuler. Kalau tidak diintegrasikan menjadi sekuler dia. Berarti sebenarnya Islamisasi itu adalah proses mengintegrasikan ilmu dengan agama. Gitu. Betul? Makanya kalau saya Islamisasi itu udah aja. Ini kok jadi kesini ya? Habis muskilah. Allah khalaqah al-alam wa khalaqal insan. Kajian tentang manusia dari sisi perilaku menghasilkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Kajian tentang alam menghasilkan ilmu sains. Nah, dikatakan kalau sains itu padahal ada sains sosial, ada sains alam. Sains alam. Oke. Mau takkib? Maka nah, kalau ini dikaji sendiri, maka dia gimana agama itu? Agama itu terkait dengan ilmu wahyu. Wahyu itu ada berapa? Sih? Wahyu itu ada Quran dan Sunnah. Kajian tentang Quran, itulah ikuti. Kajian tentang hadis nanti. Hanya saya sampai sekarang selalu saya bilang bahwa Usuluddin masih nunggak, masih punya utang, belum punya prodi sunnah hadis. Karena nggak mungkin kita Quran tanpa hadis tuh. Itu namanya ingkar sunnah. Iya, itu namanya ingkar sunnah. Gitu. Bahaya itu ingkar sunnah itu. Terima Quran aja, hadis nggak mau. Gitu. Dan gerakan ingkar sunnah ini kencang juga di alam Islam. Jadi jangan main-main. Makanya gitu. Saya dulu datang Usuluddin itu ada apa? Ada SAA, dulu bukan SAA, perbandingan agama, sama akidah dan filsafat. Usuluddin kok nggak ada Qurannya, apanya yang usul ini? Wong akidah harus berbasis Quran. Gitu. Akhirnya kita ngajukan, zaman saya datang, jangan IKT itu. Akhirnya diterima. Akhirnya udah ada itu. Sekarang udah ada S2-nya lagi. Gitu. Ya itu cepat itu IKT. Sunnahnya masih belum. Sunnahnya ini masih belum. Masih. Ini dipahami pakai apa? Dua-duanya dipahami pakai apa? Alatnya apa? Lugha Arabiyah. Bukan PBA. PBA itu di sini dia. PBA itu adalah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu di sini.
Gitu. Mas Ode? Nah, di sini nih luar Arabia. Mestinya makanya kalau di Azhar itu tiga besar. Usuluddin, kemudian syariah, dan kulliyatul lugha Arabiyah. Kulliyatul lugha Arabiyah. Tujuannya untuk memahami ini. Kalau ini linguistik, tujuannya untuk pengajaran bahasa Arab, bukan nggak tentu untuk mempelajari Al-Quran atau tidak. Saya kadang-kadang bisa bahasa Arab untuk apa? Untuk turisme. Bahasa Arab untuk diplomasi, gitu. Saya, nah itu bukan untuk. Tapi kalau dia untuk, makanya kalau di sini nahwu, saraf, balaghah itu harus menjadi materi utama di sini. Antum mau? Ya. Lalu ini akan menghasilkan apa? Hasil pemahaman terhadap ini menghasilkan ulumuddin atau ulum asyariyah. Kalau bahasa Imam Ghazali ulumuddin, ilmu agama itu ini. Ada salah satu. Akidah, syariah, lah. Di sini fakultas syariah, ini sama ini usuluddin, sama ini. Usuluddin itu luas sekali. Ini akidah, Quran, sunnah, akhlak. Kalau di sininya syariah. Ya, di sini fakultas bahasa Arab. Anda bisa bayangkan gimana maksudnya ilmu agama menjadi pusat pengajaran ilmu agama ini nih. Ilmu umum ini sama ini. Gitu. Jadi sudah berbicara tentang integrasi, islamisasi. Nah kalau nggak ada ini, itulah sekuler. Makanya ada di Semarang itu apa namanya? Universitas apa Semarang? Bukan yang Islam. Unisula dia bilang kita diundang sama Ustaz Samsudin Arif itu untuk cerita tentang islamisasi. Saya tanya, antum di sini fakultas agamanya apa? Enggak ada fakultas agama. Gimana mau melakukan integrasi dan islamisasi? Pakai apa? Enggak ada ilmu agama. Jadi antum di ilmu agama itu menjadi memegang peran utama dalam rangka melakukan proses islamisasi. Ada apa? Itu alaqa baina. Jadi kalau sekuler apa namanya? Sekuler memisahkan apa? Memisahkan ini. Memisahkan ini dari ini. Kalau memisahkan ilmu ini dari ini ya sekuler. Kalau praktisi bukan ilmu, ya kalau dia berbisnis tanpa agama, ya sekuler. Gitu. Kalau dia berpolitik tanpa agama, sekuler. Makanya dia bilang jangan membawa agama ke dalam politik. Itu pemikiran sekuler, fisomimi. Atau biasanya disebut dengan apa? Bukan agama dalam politik itu apa sih? Apa sih? Bukan yang itijah yang Pak Anies kan diserang karena itu, karena identitas politik identitas. Maksudnya politik identitas itu gimana? Ya politik itu netral aja, berarti tanpa agama. Kalau beridentitas dengan agama itu nggak boleh, diserang. Oh berarti ini yang menyerang ini orang sekuler. Itu cara berpikirnya orang sekuler. Nggak mau dia identitas itu. Maunya apa? Tapi mereka aneh sekali. Mereka nggak mau identitas, tapi agama bisa mereka
mereka pergunakan untuk kepentingan mereka. Ya, ada apa teh? Ada alaqah. Jadi beda antara memisahkan dengan mengklasifikasikan. Oh, mengklasifikasikan. Oh, ini urusan agama, ini urusan dunia. Boleh nggak mengklasifikasikan seperti itu? Boleh, tapi tidak memisahkan. Kalau memisahkan itu yang tidak boleh. Nah, mudah-mudahan kayak gitu. Kalau terpisah itu maknanya tabayun. Kalau terpisah mesti tabayun. Ya. Oke. Sudah baik Al-Baqi. Masih ada pertanyaan kalau masih ada. Dawabit ma'rifah maqasid Al-Quran ada arba bisuhula. Al-awwal mada tawafuq al-maqasid ma ahwali nuzuli aswar. Ya. Gimana caranya menemukan maqasid Al-Quran itu? Ya, ada ukuran-ukurannya, ada dawabit, ada standarisasinya untuk bisa mengatakan ini maqasid Al-Quran. Awalan mada tawafuq al-maqsad ma'a ahwali nuzuli Al-Quran. Ya. Baik. Al-misal, ma huwa al-misal? Ad-duha. Suratul duha. Suratul duha, ma huwa sababun nuzuli suratul duha? Ya. Ma huwa sabab nuzul suratul duha? Mada? Al-Kufar Al-Kufar yastahzi an-nabi bi anna rabbahu bi anna rabbahu tarakahu. Ya, bi anna rabbahu tarakahu. Bahada wa sabab an-nuzul. Baik, min hadhihi summa nazala. Ya, unaka asbabun nuzul. Asbabun nuzul ma huwa asbabun nuzul? Asbabun nuzul wa annal kufar annal musyrikin istahza'a bin nabi. Limada istahza'a? Anna rabbahu tarakahu. Li'annahu mada lam yanzil al-Qur'an fatra tawilah ba'da nuzuliha al-ula. Ya, lam yanzil fatra tawilah summa al-musyrikuna istahza'ahu. Nazala bi hadha sabab. Ya, ada sababun nuzul. Baik, sababun nuzul hadza idzan sababun nuzul hadhi as-surah li maqsad. Ma huwa maqsad? Ma huwa maqsad tasliyah lir rasul. Fa tasliyat lir rasul hada maqsad min nuzuli surati ad-duha. Amislah hada. Ada apa tadi? Dan jadi harus dikaitkan dengan sabab nuzul supaya menemukan maksudnya itu. Nah, gitu. Cari dulu asbab nuzulnya ya Pak. Maka nanti bisa ketemu. Yang mudah bisa ketemu. Ada al-awal, ad-dabit tsani, cari siyak. Nanzur ila siyak. Ya, nanzur ila asyak. Hunaka siyak al-kulli wa hunaka siyak al-juz'i. Hunaka siyak al-kulli wa hunaka siyak al-juz'i. Siyak al-kulli. Ya, siyak al-kulli. Mislu mada? Di surat Al-Baqarah hunaka maksud azim wa huwa istikhlaf. Istikhlaf wala mazimihi min iqamati syar'iyatul istijabah. Ada wa hunaka siyak al-juz'i. Ya, siyak al-juz'i mislu mada? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Gimana itu? Hafidhu ala salati was salatil wusta. Ayat ini sebentar. Lihat siaknya. Gitu. Siaknya gimana? Oh, ini kok berbicara tentang tolak, berbicara tentang zuwat, berbicara tentang ini kok tahu-tahu muncul ada di situ tuh. Muncul di tengah-tengah itu pembicaraan tentang tolak kok ada hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta itu. Nah, itu dilihat seperti itu.
Harus diteliti itu siang ayatnya itu seperti apa. Struktur ayatnya itu seperti apa. Struktur ayat yang mengelilingi juga. Itu seperti apa. Summa mada ba'da at-ta'ammul mada ba'da ta'ammul wajadna anna mada huwa fi taujih ilallah ila hali an-nizaa. Ya kan itu tolak. Ada di tengah-tengahnya. Ya, jadi menyelesaikan masalah tolak, masalah keributan di keluarga itu dengan apa? Dengan sisi spiritual. Nanti akan ketemu. Nah, itu maksudnya ayat itu diturunkan begitu. Bukan sekedar jagalah sholat apa? Hafidhu ala salawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat, tidak hanya begitu aja ayat itu. Ayat itu berbicara dalam konteks siap. Siapnya adalah nizaat. Nah, nizaat di dalam keluarga itu bisa diselesaikan dengan baik kalau ada proses-proses spiritualis. Memang perpecahan keluarga, kehancuran keluarga itu sebabnya ya kekeringan spiritualitas asalnya. Kalau tidak kekering spiritualitas nggak akan pecah keluarga itu. Mesti akan ada kendali. Tapi kalau sudah nggak ada kendali, dua-duanya kering, sudah akan pecah. Nah, sebelum pecah untuk menyelesaikan itu semuanya, itu diselesaikan dengan diantaranya adalah sisi spiritualitas. Itu kayak itu ketemu nanti. Ini ayat ini turun maksud ketemu di situ maksudnya. Tidak hanya sekedar ini membaca ayat itu aja gitu, enggak. Lihat pada asya. Summa adamul jazm bil maqsad illa bidalil. Ya, kita tidak boleh memastikan, boleh istihad tapi tidak boleh memastikan bahwa ini adalah maksudnya illa bidalil. Cuma al-akhir at-tafriq baina maqsad wal makna fi at-tafsir. Ya, hunaka farqun baina al-makna wa al-maqsad. Ini dikasih contoh ini. Ya, qaulihi ta'ala maka inna a'tainakal kautsar. Ya, at-tafsir ya, al-awil tafsir ma'nahu al-makna, tafsir min hadza ya Muhammad inna a'tainaka khairan katsiran. Ya, wa minhu nahru al-kautsar alladzi khassasnaka. Jadi saya akan mengasih kamu itu nikmat yang banyak sekali. Nanti diantaranya adalah nahrul kautsar. Nahrul kautsar nanti khusus untuk ente. Gitu. Nah, ada huwa at-tafsir. Walakin man wal maqsad. Al-maqsad tasliyatun nabi ba'da faqdi waladihi. Ya, wa qaulul musyrikin innama huwa rajulun abtar la aqibalahu. La aqibalahu. Dia ini anaknya meninggal. Ini orang mandul sudah enggak punya keturunan. Enggak ada yang kalau di zaman jahiliyah di Arab itu orang aib sekali kalau enggak punya keturunan. Aib sekali. Dan itu jadi bahan cemoohan. Makanya ya tradisinya, maka kemudian berkembang tradisi di Arab itu istri itu banyak-banyak. Istri 4, 3. Sampai saya diceritain kawan-kawan itu ada yang istrinya 4, anaknya 36. Sampai dia sendiri lupa. Ente anak istri keberapa? Dia sampai begitu sampai lupa dia itu. Saking banyaknya anak itu. Gitu. Ya. Ya, kalau di Indonesia kan orang nggak punya anak itu nggak terlalu jadi makanya kemudian tidak berkembang. Makanya di Indonesia tuh nggak berkembang ta'adud itu nggak terlalu berkembang. Kecuali di daerah-daerah tertentu ta'adud itu berkembang di mana? Makassar ya? Berkembang ya? Lumayan. Sama orang Jakarta itu apa? Betawi. Itu kalau nggak percaya juga. Kalau Betawi itu nggak menikah 2, 3 itu bukan orang Betawi. Biasanya begitu.
Nggak tahu, itu perlu dipelajari. Kenapa orang Betawi? Kalau orang Makassar gitu. Itu, Hartanya banyak. iya memang orang Betawi itu jago-jago dagang dulu. Makanya dia punya di Tanah Abang dulu menguasai, sekarang digusur oleh Cina. Makanya menggusur gitu mereka orang Betawi. Dari Jakarta menuju ke pinggiran sampai ke Bogor sampai gitu. Sampai ke Bekasi sampai kan. Itu karena kalah sama Cina. Yang bisa menghadapi Cina itu di Indonesia hanya 2. Orang Padang dan orang Madura. Madura orang Cina bikin 24 jam, orang Madura 25 jam. Orang Cina bikin toko, ya kan? Orang Madura bikin toko di depannya. SPBU, jelas SPBU gitu. Dia buka eceran di depan. Jelas bahwa sate ayam itu domainnya orang, bukan domainnya orang Ponorogo. Dia itu berani membuka sate Madura, betul? Gitu. Berani dia menembus berani orang Madura. Orang Madura itu bagus anaknya, mentalitasnya. Ya, kalau saya mengakui orang Madura, makanya dia masuk ke Jawa, menguasai daerah timur. Iya, kuasai semua. Bondowoso situ, Bondo, Surabaya, Jember, Banyuwangi, itu orang Madura semua. Iya, itu mereka memiliki komunitas dan solidaritas antara satu dengan yang lain. Itu bagus sekali. Ya, makanya mereka bisa ekspansif gitu, melakukan ekspansi. Jangankan begitu, di Saudi bikin mereka negara di dalam negara gitu. Isinya wah luar biasa. Nah, dan itu sama dengan orang Cina. Orang Cina itu nggak mau berbaur dengan yang lain. Kalau sama dengan orang Arab juga. Orang Arab maka bikin kantong-kantong Arab di Surabaya Ampel, di Bondowoso, kemudian di Pekalongan, di Solo. Itu mereka itu sulit nikah dengan kita. Gitu. Kalau orang selain itu, kita ini paling mudah. Orang Jawa, orang Sunda, orang paling mudah. Nikah sama siapa aja, siap. Mereka yang nggak siap, kita. Masalahnya begitu. Ya begitu. Kalau orang Cina enggak, orang Cina itu antar mereka terus bikin komunitas. Saya ke Australia gitu juga ini. Orang Cina bikin kampung sendiri dan bikin bikin pasar sendiri. Pasar itu isinya mereka semua yang menguasai pasar. Ya begitu. Ya orang Arab juga begitu. Kalau orang Arab kayaknya nggak ada pasar tersendiri ya. Tapi kalau mereka itu kantong-kantong juga. Kantong-kantong juga. Ya. Itu sehingga di semua kota, di semua negara itu ada Chinatown. Kota orang-orang Cina. Itu memang mereka memiliki daya ekspansif luar biasa. Di samping itu memang itu bangsa lama itu diantaranya siapa? Cina, India, bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa Mesir, itu peradaban lama. Antum kalau tahu Romawi itu kekuasaannya masya Allah. Ada di Mesir, ada di Tunisia, ada di Maroko. Sampai sebenarnya itu kan dikuasai oleh orang Romawi. Palestina pernah dikuasai Romawi. Kemudian sebenarnya pembebasan dari siapa? Pembebasan Umar Palestina itu Masjidil Aqsa itu dibebaskan dari siapa? Dari kekuasaan Romawi. Makanya Rasul strateginya tuh kalau baca strategi Rasul, pertama yang dihadapi apa? Quraisy di Mekah.
Mekah sudah ditundukkan. Ya, setelah Khandaq selesai. Setelah Khandaq itu selesai. Khandaq itu tahun berapa? 6. Tahun 6. Tahun 6 Hijriah itu sudah selesai. Maka mengarahkan arahnya ke penundukan ke Persia dan ke Romawi. Persia itu beliau sebelum meninggal sudah menyiapkan jaysh untuk menaklukkan Persia yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu masih 16 tahun disuruh memimpin pasukan. Lalu kemudian